Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ramadian selaku PPID RSUPM Jamil mencoba mengupdate penanganan COVID-19 pada tanggal 4 Maret 2022, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kondisi keterhunian rumah sakit kita dalam hal COVID ini, Bapak Ibu, untuk red zone itu terpenuhi 84,78%. Dari 92 tempat tidur terisi 78, sedangkan yellow zone dari 14 tempat tidur kita siapkan itu ada 15 keterisian, dan ini over capacity. Yellow zone ini adalah orang-orang yang masih menunggu swabnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, memang begitu ya, karena kita memang di rumah sakit ini setiap orang mau masuk atau dirawat atau dikatakanlah memang butuh penanganan ya, kita memang protap kita di swab dulu, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau ada keterlambatan, ya insya Allah tidak begitu lama. Jadi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan Bapak Ibu. Dan kasus pada RSUPM Jamil ini yang dirawat itu masih dalam kondisi flat, tidak ada peningkatan signifikan. Dan rata-rata Bapak Ibu sekalian yang dirawat itu karena komorbidnya, ya bisa diabetes, kemudian juga bisa katakanlah dia patah tulang, kemudian sampai di RSUPM Jamil kita periksa ternyata swabnya positif. Ini bisa saja masa inkubasi waktu di luar sana belum ada keluhan. Sampai di sini katakanlah dia diperiksa positif, itu bisa saja Bapak Ibu sekalian. Jadi rumah sakit tidak akan mungkin itu akan meng-COVID-kan, karena itu ini akan menghambat tindakan kami, Bapak Ibu. Dan kemudian kami punya kesulitan, ada juga kasus memang tidak banyak, tapi ini perlu kami beritahu pada kita semua. Katakanlah ada seorang pasien yang masuk di RSUPM Jamil, kondisinya swabnya negatif, tapi 3 hari kemudian positif. Ya ternyata dia tertular dari penunggunya, Bapak Ibu. Ya, kami punya kesulitan penunggu ini kadang-kadang lebih dari 1, lebih dari 2, dan itu susah juga mengaturnya. Dan kami sudah sangat ketat sekali ya sebenarnya, tapi memang inilah yang terjadi setelah kita mendapatkan pasien yang positif, kita telusuri dari penunggunya, ternyata memang penunggunya yang katakanlah berhasil keluar dari kamar rawat tersebut. Bapak Ibu sekalian, satu hal lagi perlu jelaskan bahwa ada juga yang mengatakan begitu positif ditelantarkan. Tidak, Bapak Ibu. Ya kami sebagai rumah sakit rujukan UPT Vertikal Kemenkes, ya sebagaimana instruksi Menteri, kita memang harus menangani pasien sebaik mungkin. Ya, jadi ada 2 dokter spesialis yang langsung menangani. Yang kami istilahkan adalah DPJP utama. Yang pertama adalah DPJP paru, ya, ataupun DPJP utama penanganan COVID atau spesialis yang untuk penanganan COVID. Yang kedua adalah yang mengatasi komorbidnya. Ya, jadi tidaklah benar apabila dia positif kita biarkan sampai negatif baru ditangani, tidak. Ya, jadi kita ini sifatnya langsung menolong, namanya juga orang berobat ke rumah sakit, Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga telah memakai APD yang sudah kita turunkan levelnya. Kalau dulu level 3, sekarang level 2. Ya, sehingga ini kami harapkan juga pasien-pasien tidak stres menghadapi. Dulu memang kita berpakaian seperti astronot dan kadang-kadang malah menyebabkan stres pada pasien-pasien. Kemudian kami pastikan juga Bapak Ibu sekalian, petugas yang bekerja di RSUPM Jamil apabila ada gejala saja tidak diperkenankan masuk, di swab dulu. Setelah itu baru dia boleh masuk kalau swabnya negatif. Jadi kami pastikan bahwa petugas-petugas kita ini sangat menjaga protokol kesehatan. Memang kami ada yang positif, tapi alhamdulillah positif rate kita masih di bawah 5%. Itu artinya apa? Memang sangat jaga petugas rumah sakit RSUPM Jamil ya dalam hal menjaga protokol kesehatan di rumah sakit. Rata-rata ini penularannya dari luar rumah sakit, dari rumah. Kita sama-sama tahu bahwa di luar sana masih banyak juga yang tidak pakai masker, Bapak. Ya malah kadang-kadang pakai masker ini jadi aneh sendiri kalau kita di luar sana. Ya masih jarang orang memang mau mencuci tangannya, dan juga kadang-kadang menjaga jarak juga tidak begitu. Katakanlah masih suka dari kerumunan. Dan kami informasikan juga petugas kami sudah juga periksa ya dengan kondisi ataupun dengan SGTF apakah ini kasus-kasusnya Omikron atau tidak. Ternyata ada 91% yang kita periksa itu ternyata Omikron. Sisanya masih ada COVID yang biasa. Nah ini COVID yang biasa ini kita harus hadapi, Bapak Ibu. Baik, itu saja kami informasikan. Mari kita jaga protokol kesehatan gunanya untuk memutus rantai penularan, dan mari kita ikuti vaksin. Ya, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.